Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Dwi Maulida akan mempresentasikan materi tentang asas dan tujuan hukum Islam. Asas hukum dalam Islam dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada asas umum hukum Islam. Asas umum hukum Islam dibagi menjadi 3, yaitu ada asas keadilan. Asas keadilan merupakan asas terpenting dalam penegakan hukum. Keadilan adalah asas titik tolak proses dan sasaran hukum Islam. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang sudah berlaku dan ada untuk perbuatan tersebut. Yang ketiga yaitu ada asas kemanfaatan. Dalam melaksanakan atau menegakkan hukum, sebuah peraturan harus memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat. Misalnya terdapat kasus pembunuhan, hukum Islam mengajarkan bahwa perbuatan pembunuhan seharusnya dihukum mati. Selanjutnya yaitu ada asas hukum pidana Islam. Asas hukum pidana Islam dibagi menjadi 3, yaitu asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, dan asas praduga tidak bersalah. Asas legalitas adalah tidak ada larangan dan tidak ada sanksi sebelum adanya aturan. Sedangkan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, yaitu setiap orang akan memikul kesalahannya masing-masing. Asas praduga tidak bersalah yaitu seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum dibuktikan lewat proses peradilan. Yang selanjutnya yaitu asas hukum perdata Islam. Asas hukum perdata Islam dibagi menjadi 4, yaitu asas kekeluargaan, asas kebolehan atau mubah, asas kebajikan, dan asas kemaslahan hidup. Yang pertama yaitu asas kekeluargaan, yaitu mengarahkan penyelesaian perkara perdata menurut pendekatan perelaan pada pihak. Yang kedua yaitu asas kebolehan atau mubah, yaitu memperbolehkan segala sesuatu dalam bidang perdata selama tidak ada larangan. Yang ketiga yaitu ada asas kebajikan, yaitu menyatakan bahwa seluruh hubungan keperdataan harus mendapatkan kebaikan bagi seluruh pihak. Sedangkan asas kemaslahatan hidup yaitu mengarahkan hubungan keberdataan untuk menunjang kemaslahatan hidup manusia. Selanjutnya yaitu ada asas penerapan hukum Islam. Asas penerapan hukum Islam dibagi menjadi 3, yaitu ada asas tidak memberatkan, kedua ada asas tidak memperbanyak beban, dan asas tadarruj. Asas tidak memberatkan yaitu pembebanan hukum akan menyesuaikan dengan keadaan mukallaf. Sedangkan asas tidak memperbanyak beban yaitu pemberian beban hukum sepatutnya sesuai dengan batas kemampuan yang dipikul manusia secara wajar. Sedangkan asas tadarruj adalah memberikan hukuman secara bertahap. Kemudian, dalam hukum Islam juga terdapat asas hukum perkawinan. Asas hukum perkawinan dibagi menjadi 5, yaitu asas persetujuan dua belah pihak. Yang kedua ada asas kesukarelaan, asas kebebasan memilih, asas kemitraan suami istri, dan asas mempersulit perceraian. Selain terdapat asas hukum perkawinan, ada juga asas hukum kewarisan. Asas hukum kewarisan dibagi menjadi 8, yaitu ada asas bilateral, ahli waris langsung dan pengganti. Yang ketiga ijtihadi, individual, keadilan berimbang, hubungan nasab, wasiat wajibah, dan egaliter. Hukum Islam memiliki tujuan yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya atau disebut daruriyah, kebutuhan sekunder atau hajiyah, serta kebutuhan pelengkap atau tahsiniyat. Kemudian ada tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq al-Shatibi. Abu Ishaq al-Shatibi membagi tujuan hukum Islam menjadi 5, yaitu yang pertama memelihara agama atau din, memelihara jiwa atau nas, memelihara akal atau akal, memelihara keturunan atau nasab, dan memelihara harta atau mal. Dalam hukum Islam memiliki perspektif tujuan hukum Islam, yaitu dalam perspektif tujuan hukum Islam ada yang pembuat hukum, Allah dan Rasul, dan ada yang melaksanakan hukum yaitu manusia. Pembuat hukum, Allah dan Rasul yaitu memenuhi keperluan hidup manusia, daruriyat, hijayat, dan tasniyat. Yang kedua yaitu hukum untuk ditaati dan dilaksanakan. Dan hukum dibuat itu untuk manusia wajib memahami metode mempelajari hukum. Sedangkan manusia itu sendiri harus mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan mencapai ridha Allah di dunia dan di akhirat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.